Halo semua, perkenalkan nama saya Arya Deus Mamundi dengan NIM 12022210425 dari kelas SI 4503. Saat ini saya akan menjelaskan tugas besar algoritma dan pemrograman dengan judul pengelolaan data pesanan pada rumah makan Padang. Yang pertama kita bahas yaitu bab 1 pendahuluan, yang akan dibahas yaitu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat. Latar belakang, teknologi informasi berkaitan dengan pelayanan. Hal tersebut dikarenakan salah satu dimensi dari kualitas pelayanan adalah kecepatan pelayanan. Rumah makan Padang merupakan rumah makan yang cukup digemari di Indonesia karena makanan yang cukup bervariasi dengan harga yang cukup terjangkau. Kebanyakan rumah makan Padang masih melakukan pengelolaan data pesanan pelanggan secara manual, yaitu menggunakan catatan kertas dan pulpen untuk mendata pesanan. Selain itu, perhitungan pesanan pun masih menggunakan kalkulator manual. Dengan melakukan pencatatan dan perhitungan manual, waktu yang dibutuhkan kurang efektif yang dapat membuat pelanggan terganggu. Selain itu, karyawan yang berpotensi lebih besar untuk melakukan kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan. Untuk itu, program ini hadir untuk membantu para tenaga kerja dan rumah makan Padang tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah dalam program ini adalah bagaimana merancang sistem informasi pengelolaan data pemesanan dengan menggunakan pemrograman pada rumah makan Padang. Kemudian batasan masalah. Batasan masalah pada pemrograman ini ada dua. Yang pertama, program ini menggunakan library Tkinter untuk membuat program GUI dengan modul-modul yang tersedia sehingga dapat menampilkan pengelolaan data ke dalam tabel. Program ini hanya sebatas menambahkan dan menghapus data orderan dalam tabel pemesanan yang dibuat. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Dari rumusan masalah yang ada, program ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem yang dapat mengelola data pesanan dari pelanggan rumah makan Padang sehingga memudahkan tenaga kerja dalam mengelola pesanan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai source code serta demo dari program yang telah saya buat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Yang pertama kita harus mengimport Tkinter ke dalam program Python ini. Kemudian kita membuat fungsi sistem di mana kita menghubungkan dengan fungsi Tkinter dan membuat geometri atau tampilan GUI nanti dengan ukuran 1700 x 900 pixel. Kemudian kita membuat title atau judul dengan pengolahan data pesanan. Kemudian kita buat fungsi database dalam fungsi sistem tersebut. Kemudian dalam fungsi database kita membuat variabel-variabel juga, di mana kita membuat variabel sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, yang saya butuhkan di sini adalah nomor order, menulis cost, subtotal, tax, service, total, di mana string var ini merupakan kita dapat menyimpan data di mana kita dapat mengatur nilai tax dan dapat mengambil nilai tax tersebut. Selain itu, kita juga dapat meneruskan nilai dari variabel yang kita buat ini. Kemudian kita membuat fungsi total di mana kita membuat variabel dengan .get. .get ini adalah mengembalikan nilai item dengan kunci yang telah ditentukan, di mana kunci yang ditentukan ini adalah variabel yang kita buat tadi, string var. Kemudian kita membuat harga, di mana kita membuat variabel baru dengan mengalihkan banyaknya pesanan dikali dengan harga per item. Misalnya rendang dengan harga 25.000. Kemudian cost of meal yaitu total dari belanjaan. Kemudian tax yaitu total dikali pajak, di mana pajak restoran ini 10%. Kemudian subtotal menjumlahkan seluruh
pesanan, harga pesanan, service yaitu biaya service, kemudian overall akan menjumlahkan seluruh nilai harga setelah kena pajak dan service. Kemudian untuk menampilkan nilai maka kita menggunakan .set dalam kurung argumen yang telah kita buat atau variabel yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita membuat fungsi reset untuk mereset data yang ada dalam tampilan GUI nanti. Kemudian def exit atau fungsi exit jika kita mengeklik tombol exit maka akan keluar dari program GUI tersebut. Kemudian kita membuat ukuran frame serta warna yang dibutuhkan program. Kemudian fungsi feedback ini kita akan menampilkan komen serta memasukkan nama, email serta menilai penilaian kinerja restoran. Kemudian define cancel yaitu meng-cancel inputan data yang kita beri. Kita membuat fungsi menu di mana fungsi menu kita menggunakan tulisan Times New Roman dengan ukuran 20 bold dengan text item list black dengan warna black atau hitam. Kita menempatkannya pada row 0, kolom 0. Jadi ini akan menjadi headings. Kemudian price akan menjadi headings dengan kolom yang ketiga. Jadi dia akan sejajar dengan item list tetapi pada kolom yang berbeda. Begitu juga dengan yang lain. Tiap menu akan menggunakan Times New Roman dengan ukuran 20 bold dan akan kita masukkan teks atau yang ditampilkan yaitu menu, dan di samping kanan menu akan ditampilkan dengan harga menu tersebut. Kemudian akan di looping dan sistem akan menampilkan program GUI. Mungkin sekian penjelasan source code dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan program yang telah saya buat. Yang pertama, setelah kita run program maka akan muncul tampilan GUI dan akan muncul judul pengelolaan data pesanan, yaitu judul dari program ini. Kemudian akan tampil hari, bulan, tanggal, dan jam serta tahun. Kemudian menu ini akan terlihat order nomor, menulis cost, subtotal, tax, service, total. Nomor order ini kita menginputkan nomor orderan. Kemudian bagian rendang, ayam gulai, sampai air mineral ini kita memasukkan jumlah orderan tiap menu. Selanjutnya cost ini akan menampilkan total dari keseluruhan orderan. Subtotal juga akan menampilkan harga total dari setiap pesanan yang dibuat. Selanjutnya ada tax ini menghitung pajak dari total pesanan yang dibuat, di mana pajak dari restoran itu sebesar 10%. Selanjutnya ada service, nilai service dari restoran itu sendiri. Setelah itu total, yaitu harga yang harus dibayarkan oleh konsumen setelah terkena pajak dan servis. Kemudian ada fungsi menu. Fungsi menu ini akan menampilkan daftar menu dan daftar harga. Seperti yang dilihat, ada daftar rendang dengan harga 25.000, ayam gulai 22.000, hingga air mineral 5.000. Kemudian kita close. Selanjutnya ada total. Total akan menghitung bagian perhitungan ini. Kemudian ada reset dengan mereset data untuk mengosongkan kembali tabel-tabel yang ada. Kemudian exit, keluar dari aplikasi. Add untuk menambahkan data orderan ke dalam database yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian feedback adalah memberi masukan kepada restoran.
Kemudian delete record yaitu menghapus data pesanan pada database. Mungkin kita contohkan, yang pertama kita masukkan nomor orderan 1. Kemudian kita masukkan banyaknya rendang yang dibeli oleh customer, misalnya 3, 0, ayam pop 0, soalnya kurang 0, air mineral 1. Ini karena ada seperti nomor 4 ya. Oke, selanjutnya kita total terlebih dahulu, maka akan menampilkan harga-harga yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian jika kita ingin memasukkan ke dalam database, tinggal kita tekan add, maka akan muncul notifikasi bahwa data ini telah berhasil diinputkan ke dalam database, sehingga akan muncul pada database di sebelah kanan. Kemudian jika kita tekan tombol reset, maka tampilan akan kosong kembali sehingga kita dapat mengisi nomor orderan dan orderan yang baru. Kemudian fungsi delete record. Delete record ini kita menghapus orderan yang ada database. Namun sebelum itu kita harus menekan orderan yang mana yang harus kita hapus. Misalnya saya ingin menghapus orderan yang nomor 2. Saya tekan, kemudian saya mendelete record. Maka akan muncul notifikasi apakah kita benar-benar yakin dalam menghapus database record nomor 2. Jika kita tekan ya, maka secara otomatis database yang kita pilih tadi akan terhapus. Kemudian fitur feedback ini akan berisi tampilan nama, email, dan penilaian, serta ada juga komen yang berisikan saran ataupun komen kepada pihak restoran. Misalnya saya masukkan nama Arya dengan email arya.email.com. Kemudian kita menilai excellent, kita komen misalnya bagus. Kita submit, maka akan muncul notifikasi bahwa data terinsert. Lalu setelah kita menekan tombol exit, maka akan keluar dari menu program ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.